Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosiana Fitri dengan NIM 18017131. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari materi penyuluhan bahasa, yaitu klausa dan jenis-jenis kalimat. Yang pertama yaitu klausa. Pengertian klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Contoh dari klausa. Yang pertama, sejak ayahnya meninggal itu termasuk klausa. Yang kedua, dia menjadi pendiam, itu termasuk klausa. Yang ketiga, sejak ayahnya meninggal dia menjadi pendiam, itu terdiri dari dua klausa. Yang kedua, jenis-jenis kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap. Contoh dari kalimat. Yang pertama, anak itu sering melamun. Anak termasuk subjek dan sering melamun predikat. Yang kedua, Soekarno dan Muhammad Atta mempersatukan bangsa ini. Soekarno dan Muhammad Atta termasuk subjek, mempersatukan predikat, dan bangsa ini adalah objek. Jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat terdiri dari 4. Yang pertama, kalimat simpleks. Yang kedua, kalimat kompleks. Yang ketiga, kalimat majemuk. Dan keempat, kalimat majemuk kompleks. Kalimat simpleks. Kalimat simpleks yang sering disebut dengan kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Satu struktur predikat di dalam kalimat berupa A. Subjek dan predikat atau SP. Yang kedua, B. Subjek, predikat, dan objek SPO. Yang C. Subjek, predikat, dan pelengkap SPPL. Yang D. Predikat, objek, dan pelengkap atau SPOPL. Dan E. Subjek, predikat, dan keterangan SPK. Bahkan dapat pula berupa predikat saja. Contoh dari kalimat simpleks. Yang pertama, orang itu guru kami. Orang termasuk subjek dan guru kami itu predikat. Sedangkan Kartini sedang membuat surat jawaban. Kartini termasuk subjek, sedang membuat itu predikat, dan surat jawaban itu objek. Contoh kalimat tadi termasuk kalimat simpleks karena hanya terdiri atas satu klausa. Satu klausa biasanya berupa satu informasi. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks yang sering disebut dengan kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Kalimat kompleks terdiri atas dua bagian. Yang pertama, klausa utama lazim yang disebut dengan induk kalimat. Sedangkan klausa subordinatif lazim disebut dengan anak kalimat. Klausa utama dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas dan tidak bergantung pada klausa lain. Sedangkan klausa subordinatif selalu bergantung pada klausa utama. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lepas.
Klausa yang satu dalam kalimat majemuk bukan merupakan bagian dari klausa yang lain, atau klausa yang satu bukan merupakan pengembangan dari salah satu fungsi yang ada dalam klausa itu. Contoh dari kalimat majemuk yaitu Yanto membaca stilistika dan istrinya membuatkan susu jahe. Contoh tersebut merupakan kalimat majemuk yang masing-masing terdiri atas dua klausa utama, yaitu Yanto membaca stilistika atau klausa pertama dan istrinya membuatkan susu jahe itu termasuk klausa kedua. Kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas tiga klausa atau lebih. Dua di antara klausa dalam kalimat majemuk ini merupakan klausa utama, sedangkan klausa yang lain merupakan klausa subordinatif yang berfungsi sebagai pemerluas salah satu atau kedua fungsi dalam klausa utama. Kekompleksan dalam kalimat majemuk ini ditandai dengan perluasan salah satu atau lebih unsur atau fungsi dalam kalimat. Contoh dari kalimat majemuk kompleks yaitu ayah sedang melukis dan adik sedang belajar ketika kebakaran itu terjadi. Contoh di atas terdiri atas dua klausa utama, yaitu ayah sedang melukis dan adik sedang belajar, serta satu klausa subordinatif ketika kebakaran itu terjadi. Kedua klausa utama yang dirangkai dalam konjungsi dan merupakan kalimat majemuk, sedangkan klausa lain adalah klausa subordinatif yang ditandai dengan penggunaan konjungsi yaitu ketika. Sekian presentasi yang saya tampilkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.